Hai semuanya, ketemu lagi di Republik Madun Channel. Haruskah berteman dengan mantan istri atau mantan suami? Tentu banyak orang bertanya ya, Kak, kalau kita sudah bercerai dengan suami kita atau bercerai dengan mantan istri kita, sudah berpisah, itu sebaiknya berteman di medsos apa tidak? Yaitu pertanyaan simpel banget ya. Ada yang sudah menghubungi lewat story WA saya yang bertanya, haruskah berteman dengan mantan istri atau mantan suami di media sosial? Jawabannya simpel aja ya, jawaban itu yang pasti adalah enggak harus berteman di media sosial. Kenapa enggak harus berteman dengan media sosial? Tentu berbagai macam alasan dan dengan berbagai macam pertimbangan. Yang pertama adalah karena gak ada istilah mantan terindah. Kalaupun ada mantan terindah, itu hanyalah di sebuah sinetron aja, mungkin sinetron di sebuah stasiun televisi, yaitu mantan terindah. Kalau mantan terindah, kalau indah, kenapa harus jadi mantan? Itu yang harus Anda garis bawahi. Jadi nggak ada ceritanya mantan terindah. Kalau indah nggak akan menjadi mantan. Itu ya, jadi nggak ada ceritanya, nggak ada istilahnya juga mantan terindah. Dan alasan yang ketiga, kenapa kita kalau sudah bercerai dengan pasangan kita, mungkin ada seorang perempuan yang sudah bercerai dengan pasangan Anda dulu, dengan suami Anda yang dulu, atau mungkin seorang suami yang sudah bercerai dengan istrinya yang dulu. Jadi Anda nggak harus berteman dengan mantan pasangan Anda. Yang ketiga, alasannya kenapa kita nggak harus berteman di media sosial dengan mantan pasangan kita adalah ditakutkan akan terjadi CLBK alias cinta lama bersemi kembali. Jangan dikira ya, mungkin sahabat YouTube saya sudah berpisah dengan mantan pasangan Anda, lalu Anda sudah menikah dengan pasangan Anda yang baru. Lama nggak ketemu, bertahun-tahun nggak ketemu, tiba-tiba Anda nge-add Facebook mantan Anda, lalu terjadilah komunikasi yang intens. Dari komunikasi yang intens itulah akan terjadi CLBK. Kalau dulu berpisahnya mungkin secara baik-baik, itu ditakutkan akan terjadi cinta lama bersemi kembali. Dan itu banyak banget terjadi ya, bukan hanya dialami oleh satu atau dua orang, itu banyak banget terjadi. Mungkin dulu dianya itu nggak bisa move on dari Anda, atau mungkin kitanya yang nggak bisa move on dari dirinya. Dan yang keempat adalah karena akan menyulut kecemburuan pada pasangan yang baru. Seandainya ibaratnya saya, itu enaknya aja ya, saya sudah berpisah dengan mantan pasangan saya yang dulu, terus saya menikah lagi dengan pasangan saya yang sekarang, terus saya berteman di medsos, itu di media sosial berteman dengan mantan suami saya. Itu ditakutkan lalu akhirnya kan terjadi komunikasi, saling komen, saling inbox. Iya, saya nggak masalah, saya sudah nggak ada rasa. Tetapi berbeda dengan pasangan saya, ditakutkan pasangan saya nanti itu akan menyulut api kecemburuan. Dia pasti akan ada rasa cemburu. Begitu juga dengan mantan kita. Mantan kita sudah menikah, lalu kita berteman dengan dia, dan pasangannya ngelihat pasangannya itu masih intens dengan kita, dia akan rasa cemburu itu tetap ada walaupun sudah berpisah. Karena walaupun sudah berpisah, itu kalau sudah dulu pernah mengalami biduk rumah tangga, tentu akan membangkitkan kenangan masa lalu lagi. Itu yang ditakutkan ya. Jadi nggak ada gunanya juga berteman dengan mantan pasangan kita, berteman dengan mantan suami ataupun dengan mantan istri kita. Jadi lebih baik nggak usah berteman, nggak usah komunikasi, itu lebih bagus ya. Dan alasan yang kelima adalah terkadang di saat kita bahagia dengan pasangan kita yang baru, itu akan membuat sang mantan kita itu iri atau tidak suka dengan kita. Ya, kalau mungkin Anda dulu berpisahnya secara tidak baik-baik, mungkin karena perpisahnya secara sepihak, mungkin salah satu itu tidak menyetujui perceraian Anda, tidak menyetujui dengan perpisahan Anda, akhirnya dia kan masih nggak bisa move on, masih mencintai Anda, sehingga saat Anda menikah lagi dengan pasangan Anda yang baru itu, terus Anda
berteman di media sosial, itu dianya itu nggak akan mampu move on, nggak akan bisa melupakan Anda karena Anda yang menceraikan. Sehingga saat Anda itu menikah dengan pasangan yang baru, Anda menikah lagi, berarti saya menikah lagi, saya hidup bahagia, hidup serba ada, dengan kehidupan yang sangat harmonis dengan pasangan saya, dengan anak saya yang baru, ditakutkan, itu biasanya ya, bukan biasanya, memang realitanya seperti itu. Mantan kita itu akan tidak suka alias iri dengan kebahagiaan kita. Pasti di dalam hatinya itu dia, kok mantan istri saya sekarang bahagia banget ya semenjak berpisah dengan saya. Dia bahagia, hidupnya lebih lebih tertata, ekonominya lebih bagus, hidupnya lebih wah banget. Kenapa dulu saya waktu sama saya kok enggak bisa begitu? Itu akan membuat dia iri alias tidak suka, dan ditakutkan itu akan menghalalkan segala cara dia untuk menghancurkan kebahagiaan kita. Di zaman sekarang apa sih yang nggak mungkin ya? Ya kita bukannya takut melangkah juga, enggak ditakutkan juga, tetapi sedia payung sebelum hujan itu lebih baik. Jadinya lebih baik enggak usah berteman dengan mantan Anda, itu akan lebih bagus lah. Kita bahagia dengan pasangan yang baru, dia juga bahagia dengan pasangan yang baru, enggak saling mengungkit, enggak ingin saling tahu, itu lebih bagus ya. Jadi kenangan masa lalu itu nggak akan terungkit kembali, nggak akan ada lagi di otak kita, di memori kita itu nggak akan ada lagi istilah mantan. Jadi alasan yang keenam adalah, jadi kenapa nggak harus berteman dengan mantan pasangan kita itu, kalaupun dulu berpisahnya itu secara tidak baik, itu akan membuat sang mantan menjadi dendam. Mungkin perceraian Anda itu dilakukan secara tidak sehat, waktu Anda bercerai dulu mungkin pisahnya secara tidak baik-baik, atau mungkin dianya masih cinta tapi Anda begitu ngotot banget ingin berpisah, atau mungkin karena alasan-alasan tertentu yang membuat dia itu nggak mau berpisah dengan Anda, tetapi Anda tetap melangkah dengan perceraian Anda. Itu akan membuat dia tuh nggak akan mampu melupakan Anda dan dendam kepada Anda, sehingga di saat Anda bahagia dengan pasangan Anda yang baru, itu ditakutkan dianya itu akan dendam. Dan itu banyak banget dialami oleh teman-teman saya. Bahagia dengan pasangan yang baru, saya bahagia dengan pasangan yang baru, lama nggak bertemu dengan mantan, bertahun-tahun nggak ketemu dengan mantan, tiba-tiba dia tahu kita, tahu Facebook kita, dan dia akan rasa iri itu ada, nggak suka itu ada, lalu ada rasa dendam. Oh, siapa sih pasangannya yang baru itu, orang mana sih, kok sekarang hidupnya mantan istri saya baik banget, sukses banget, hidup serba ada. Itu akan membuat dia merasa dendam dengan kita. Dan yang ketujuh, alasan yang ketujuh, dikhawatirkan akan mengganggu keharmonisan pada pasangan kita yang baru. Itu pasti ya, nggak bisa dipungkiri, kita sama-sama sudah memiliki mantan, lalu kita menikah, tiba-tiba kita masih berteman dengan mantan. Apa untungnya juga kita masih berteman dengan mantan? Nggak ada gunanya juga, membuat pasangan kita itu juga akan cemburu juga, jadi akan mengusik kebahagiaan kita juga. Begitu juga dengan sang mantan kita, dia menikah, sudah punya pasangan baru, lalu kita hadir di dalam keharmonisan rumah tangga mereka, itu akan gak baik juga endingnya. Mereka juga pasti akan bertengkar, begitu juga dengan kita. Itulah kenapa kita tidak harus berteman di media sosial dengan mantan kita, entah itu mantan suami ataupun mantan istri. Dan alasan yang terakhir, yang ke-8 adalah, kalaupun berteman di media sosial, dia akan selalu memantau kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah bercerai dengan pasangan kita, lalu kita menikah lagi, tapi kita masih berteman di media sosial, dia pasti, oh istri saya kehidupannya begitu, lalu dia masih bikin status, oh dia lagi bertengkar dengan pasangannya, oh dia lagi begini. Dia akan leluasa memantau kehidupan kita, itu gak bagus juga. Jadi untuk saran saya untuk sahabat YouTube saya, kalau Anda punya masalah seberat apapun, sekecil apapun, jangan sekali-kali Anda mempublikasikan di media sosial, karena media sosial itu diketahui oleh banyak orang. Tidak semua orang itu happy dengan kebahagiaan kita, dan tidak semua orang itu akan berempati dengan kesedihan
kita. Untuk sahabat YouTube saya yang mau bertanya mungkin seputar ranjang, masalah seputar keluarga, masalah seputar kesehatan, masalah seputar obat herbal, Anda bisa bertanya dan tulis di kolom komentar. Di next video saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Atau Anda bisa menghubungi langsung lewat WA yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial Anda agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ingat, keindahan Anda sendiri yang menciptakannya. Berakhir bahagia atau sebaliknya. Sampai ketemu di video berikutnya dan jaga selalu pasangan Anda.